tentang hukum menikah dengan seorang perempuan non-muslim, ya. Jadi harus dibedakan antara seorang laki-laki menikahi perempuan non-muslim dengan seorang perempuan menikah dengan laki-laki non-muslim. Ini harus dibedakan, ya. Jika seorang laki-laki non-muslim menikahi wanita muslimah, maka ini terlarang, diharamkan dalam syariat kita. Adapun jika seorang laki-laki muslim menikahi perempuan non-muslim, maka ini perlu dirinci. Jika perempuan non-muslim itu beragama selain ahlul kitab, yakni selain Kristen dan Yahudi, maka tetap diharamkan dalam syariat kita. Karena Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ. Dan janganlah kalian menikahi perempuan-perempuan musyrik sampai mereka beriman. Adapun jika perempuan itu dari kalangan ahlul kitab, ya, yakni beragama Kristen atau Yahudi, ya, perempuan itu beragama Kristen atau Yahudi atau ahlul kitab, maka di sini terdapat perbedaan pendapat. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengharamkan. Beliau berdalil dengan ayat tadi, wala tankihul musyrikat hatta yu'min, dan jangan kamu nikahi perempuan-perempuan musyrik sampai mereka beriman. Sedangkan jumhur ulama, yaitu madhab Hanafi, Maliki dan Hambali, jumhur ulama berpendapat boleh. Mereka berdalil dengan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Maidah ayat yang kelima, وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ. Dan dihalalkan pula bagi kalian menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman, dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatannya di antara ahlul kitab sebelum kalian, apabila kalian membayarkan mahar mereka untuk menikahinya. Surah Al-Maidah ayat 5. Ini dalil jumhur yang menghalalkan atau membolehkan seorang laki-laki muslim menikahi perempuan ahlul kitab, ini perempuan yang beragama Kristen atau Yahudi, dengan syarat perempuan itu termasuk al-muhsanat, perempuan yang menjaga kehormatannya, menjaga kesuciannya, perempuan yang terhormat, dari keluarga yang terhormat dan menjaga kehormatannya. Boleh. Akan tetapi sesuatu yang boleh, ya, jika dapat menjurus kepada keburukan-keburukan, baik keburukan agama atau dunia, dapat terlarang. Dan para fuqaha, mereka telah mengenal sebuah metode dalam menetapkan hukum. Salah satu metode menetapkan hukum yaitu saddu adz-dzara'i, ya, saddu adz-dzara'i, yakni menutup semua jalan-jalan yang dapat mengantarkan seseorang kepada keburukan atau kemungkaran. Jadi sesuatu yang tadinya boleh, ya, mubah, dapat dicegah atau dilarang jika dikhawatirkan atau sangat berpotensi menjerumuskan seseorang kepada keburukan. Termasuk dalam perkara ini, yaitu menikahi seorang perempuan Kristen atau Yahudi. Hukum asalnya menurut jumhur mubah, yakni halal. Akan tetapi hal ini dapat dilarang jika membahayakan agama atau dunia seseorang. Oleh karena itu, Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu pernah memerintahkan salah seorang sahabat yang menikah dengan perempuan Yahudi, yaitu Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu, agar menceraikan istrinya. Jadi ketika Khalifah Umar mendengar Hudzaifah ibn Yaman di negeri Madain, ya, di negeri Madain, Persia, menikahi seorang perempuan Yahudi, langsung Khalifah menulis surat kepada Hudzaifah agar menceraikan istrinya tersebut. Beliau beralasan, ini Khalifah Umar beralasan mengkhawatirkan fitnah, yakni keburukan yang menimpa kaum muslimin. Dan pada akhirnya Hudzaifah menceraikan istrinya yang Yahudi tersebut. Begitu pula seorang sahabat yang lain, yaitu Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, pernah menikah dengan seorang perempuan Yahudi. Maka Khalifah Umar juga memerintahkan untuk menceraikannya, dan akhirnya diceraikan. Jadi apa yang dilakukan oleh Khalifah Umar ibn Khattab ini dalam rangka melindungi kaum muslimin, ya, dari keburukan, baik keburukan yang menimpa agama, dunia dan sebagainya. Nah, ini terjadi
kebijakan Khalifah Umar ini beliau tetapkan di masa Khulafa' Rasyidin, di masa masyarakat muslim demikian kuat dan teguh memegang Islam, dan di mana seorang perempuan ahlul kitab jika berada di tengah-tengah masyarakat muslim akan terwarnai, akan terpengaruh, ya. Karena dominasi masyarakat muslim ketika itu sangat kuat. Dan kewibawaan laki-laki muslim atau seorang suami kuat, ya. Kuat, dan qawamah, ini kepemimpinan laki-laki sangat kuat ketika itu. Lalu bagaimana di masa kita, ya, ketika pengaruh masyarakat muslim sedemikian lemah, ya. Masyarakat muslim pengaruhnya untuk mengawal agama, akhlak, suluk sekarang ini kita akui lemah. Dan kewibawaan, yakni qawamah, kepemimpinan suami-suami pada hari ini juga lemah. Dan kepribadian perempuan-perempuan saat ini justru kuat, ya. Dan tidak menutup celah, ya, tidak menutup pintu bahwa perempuan-perempuan ahlul kitab yang dinikahi tersebut nantinya akan mempengaruhi agama suaminya, atau kalau tidak mampu mempengaruhi agama suaminya, akan mempengaruhi agama anak-anak yang dilahirkan dari pasangan yang berbeda agama ini. Dan kita sudah sering mendengar di negeri ini tidak sedikit pasangan-pasangan suami istri yang berbeda agama, yakni laki-lakinya muslim, istrinya Kristen. Anak-anak yang lahir dari pasangan ini dibawa agamanya oleh ibunya, ya. Jadi anak-anaknya dikristenkan oleh sang ibu. Kita sering mendengar hal ini. Dan ini suatu musibah besar bagi kita kaum muslimin. Suatu kerugian dan musibah yang besar sekali kalau sampai putra-putri kita yang kita cintai itu dikristenkan oleh ibu-ibu mereka yang ahlul kitab. Ini musibah besar. Nah, karena melihat hal ini, saya tidak ragu, ya, seandainya Khalifah Umar menyaksikan kondisi umat Islam saat ini, maka beliau akan lebih tegas dan lebih keras lagi melarang laki-laki muslim menikahi wanita ahlul kitab, ya. Jadi sekali lagi, syariat ketika membolehkan hal ini memperhatikan beberapa hal, ya. Nah, jika pengaruh-pengaruh buruknya justru lebih dominan, maka hal ini hendaknya dihindari, ya. Jadi sekali lagi, bagi laki-laki muslim hendaknya tidak menikahi kecuali perempuan muslimah, dan bukan sekedar muslimah atau bukan sembarang muslimah, tapi muslimah yang baik agamanya, sebagaimana petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Tunkahul mar'atu li diniha wa jamaliha wa li hasabiha wa li maliha." Perempuan itu umumnya dinikahi karena agamanya, karena parasnya, karena keturunannya, asal usul atau nasab, dan karena kekayaan atau hartanya. Maka beliau bersabda, "Fadhfar bidzatid din taribat yadak." Pilihlah seorang perempuan yang baik agamanya. Bukan sekedar muslimah, tapi muslimah yang baik agamanya. Kalau tidak engkau lakukan, niscaya engkau akan menyesal, engkau akan merugi. Demikian petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatan habibatan ila ar-Rahman.